Saya Sayula dengan NIM 90. Hai, saya Via dengan NIM 91. Halo, saya Lydia dengan NIM 92. Saya Tika dengan NIM 93. Hai, saya Rizka dengan NIM 94. Hai, saya Cindy dengan NIM 95. Halo guys, jadi hari ini kita kelompok 3 akan melakukan sampling. Yuk ikutin kegiatan kita. Jadi, kelompok kita mendapatkan lokasi sampling pada area persawahan belakang lab riset Universitas Jenderal Sudirman. Lokasi yang didapatkan memiliki kondisi yang kering, tidak seperti sawah pada umumnya dengan suhu sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius. Cuacanya terbilang cerah dan cukup panas. Spesies pertama kali yang kita dapatkan yaitu spesies capung yang sedang hinggap di atas tanaman. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan sweep net. Pemindahan hewan ke dalam toples dilakukan dengan cara memegang abdomennya. Spesies selanjutnya yang kita dapatkan yaitu kupu-kupu yang berada pada lokasi tanaman bunga. Penangkapan kupu-kupu juga dilakukan menggunakan sweep net. Kemudian kita juga mendapatkan begicot. Penangkapan begicot dilakukan dengan penangkapan langsung menggunakan tangan. Di sini kita juga mendapatkan belalang, guys. Nah, di sini kita juga menemukan kepik vampir yang didapatkan pada semak-semak. Nah, di sini kita sedang melipat kertas papilot membentuk segitiga yang nantinya akan digunakan untuk mematikan kupu-kupu. Tujuan memasukkan kupu-kupu ke dalam kertas papilot adalah untuk melindungi sayap dari kerusakan. Cara mematikannya yaitu dengan menekan bagian toraksnya. Nah, selain itu kita juga dapat kadal, guys. Di sini kita sedang menghitung hewan yang kita dapat, guys. Ini kita sedang mencoba menangkap bunglon, tapi ternyata sulit karena masuk ke selokan. Lalu Widya datang mencoba untuk menangkap bunglon yang ada di selokan, tapi hasilnya tetap tidak dapat, guys. Perjalanan pulang, kita mendapatkan bunglon dan belalang yang ada di satu pohon. Pada teknik pengawetan, alat dan bahan yang digunakan yaitu styrofoam, spesimen, kertas papilot dan kertas kalkir, kemudian ada penggaris, sarung tangan lateks, gunting, cutter, jarum pentul, siring, plastisin, alkohol, formalin, dan alat tulis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan membuat awetan kering pada hewan seperti serangga dengan membuat papan mounting. Papan mounting ini dibuat dengan styrofoam yang dipotong menjadi dua ukuran, yaitu 1 cm sebanyak 2 styrofoam dan 4 cm sebanyak 2 styrofoam. Styrofoam dipasang membentuk tingkatan miring, kemudian direkatkan menggunakan jarum pentul. Nah, pembentukan styrofoam tersebut bertujuan sebagai alas tatanan untuk membentangkan sayap pada serangga seperti kupu-kupu, belalang, capung, dan lain sebagainya.
Jika papan mounting sudah jadi, seperti ini guys penampakannya. Serangga seperti kupu-kupu, belalang, dan capung ditusuk pada bagian kanan ujung toraks menggunakan jarum. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sela-sela styrofoam dan kemudian sayapnya direntangkan dan ditutup menggunakan kertas papilot untuk mencegah kerusakan. Untuk pengawetan basah, hewan dimasukkan terlebih dahulu pada killing bottle yang berisi cairan kloroform untuk dibius. Setelah dimasukkan ke dalam killing butter dan ditunggu beberapa menit hingga hewan mati, hewan dikeluarkan dan diletakkan ke dalam baki. Berikut adalah proses pengeluaran hewan dari killing bottle, guys. Setelah itu, hewan-hewan yang telah dikeluarkan dari killing butter akan disuntikkan dengan cairan formalin pada bagian abdomennya ya guys, dengan tujuan agar hewan tersebut tidak cepat membusuk. Pengawetan basah ini dilakukan dengan merendam spesimen yang didapat seperti kaki seribu, kadal, begicot, dan bunglon dengan cairan alkohol sebesar 70%. Oh iya guys, jangan lupa setiap spesimen diberi label sampling ya guys. Kemudian spesimen tersebut disimpan selama 3 minggu. 3 weeks later. Nah, setelah 3 minggu, kertas papilot pada sayap serangga dibuka dan spesies dipindahkan pada styrofoam baru, kemudian ditata dan diberi label identifikasi guys. Nah, ini dia hasil awetan yang kita buat, cantik bukan? Spesimen pertama yang akan dibahas adalah kupu-kupu common sailor atau yang memiliki nama spesiesnya yaitu Neptisilas. Nah, klasifikasi dari kupu-kupu common sailor ini adalah dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, familinya yaitu Nymphalidae, genusnya Neptis dan memiliki nama spesies yaitu Neptisilas. Kupu-kupu common sailor atau yang dinamakan Neptisilas ini adalah masuk ke famili Nymphalidae yang merupakan bagian dari ordo Lepidoptera. Spesies ini memiliki pola yang khas pada sayapnya, yaitu berupa garis-garis putih horizontal yang menyerupai seragam pelaut. Pola itu juga menonjol di atas warna dasar hitam atau coklat gelap pada bagian atas sayapnya, dan juga pada bagian bawahnya itu warnanya lebih pucat dengan pola yang serupa. Nah, kupu-kupu common sailor ini punya tubuh yang kecil hingga sedang dengan rentang sayap yaitu 50-60 mm. Nah, untuk antenanya sendiri dia berbentuk seperti telur yang membantu untuk mendeteksi aroma. Larvanya sendiri berwarna hijau dan memiliki tonjolan berduri untuk perlindungan. Common sailor juga bersifat diurnal, yaitu aktif terbang di siang hari dengan gaya terbang meluncur dan mengepang secara anggun. Itu meluluskan temukan berupa Achatina Polika yang memiliki nama lokal Begicot. Dia berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelasnya adalah Gasteropoda, lalu ordernya adalah Stylomotophora, familinya Achatinidae, dan genusnya dari Pisachatina. Dia memiliki morfologi seperti cangkangnya memiliki bentuk piramida dengan puncak menara dan bagian dasar yang bulat. Juga memiliki cangkang yang bentuknya padat dan juga pasar besar. Nah, dasarnya adalah kuning muda atau kekuningan dengan pola-pola garis vertikal coklat muda yang tidak beratur. Serta terdapat bercak-bercak kuning kehijauan. Dan juga permukaannya memiliki sedikit transparan dengan tekstur garis kasar secara vertikal, dan juga ditemukan jahitan di sekitar bukaan cangkangnya seperti tulang rusuk. Lalu
juga terdapat hiasan spiral di lingkaran puncak menara sehingga permukaan cangkangnya terlihat seperti terpotong-potong. Terus seluruh permukaan cangkang ditutupi oleh penestasium berwarna kuning atau kecacatan yang sangat mudah mengelupas. Cangkangnya dari 7 hingga 9 lingkaran membesar dan sedikit cembung. Ditemukan di gorong-gorong sawah di belakang lapiset dan ditemukan sebanyak 2 ekor. Spesimen selanjutnya adalah capung atau Echinogombus jacaratus. Capung ini memiliki klasifikasi yang berasal dari kingdom Animalia, kingdom Arthropoda, kelas Insecta, order Odonata, famili Gompidae, dan genus Echinogombus. Spesimen capung ini merupakan capung yang berukuran tubuh besar. Spesies ini ditemukan sebanyak 1 ekor dan sudah hinggap di tanaman yang berada pada sawah belakang Lertiset, Universitas Jenderal Sudirman. Spesimen ini memiliki toraks berwarna hitam dengan garis kuning kehijauan dari toraks hingga abdomen. Mata terpisah lebar dan berwarna kehijauan, keabu-abuan, dan capung ini juga memiliki abdomen yang membesar, menyerupai gada, dan ujungnya terdapat sepasang jumba yang meruncing sehingga tampak seperti tombak. Kuda sayapnya transparan dengan pterostigma berwarna hitam. Spesies selanjutnya yang kita temui yaitu belalang sayap hitam. Yaitu kingdomnya ada Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Orthoptera, familinya Atrididae, genusnya Gastromargus sausure, dan spesiesnya Gastromargus marmoratus. Nah, belalang sayap hitam ini panjangnya sekitar 70-85 mm. Warnanya coklat atau hijau. Terus lunas pada pronotumnya menonjol dan memipih. Kemudian bagian basalnya dari tibia belakang berwarna pucat, lalu secara gradual menjadi kemerahan ke arah atas. Kemudian separuh bagian basal sayap berwarna kuning yang bersambung dengan pita kelabu gelap. Oke, selanjutnya adalah belalang kayu. Nah, belalang kayu ini memiliki nama ilmiah Palanga nigriphonis. Memiliki klasifikasi yang pertama kingdom dari Animalia, lalu filumnya dari Arthropoda, dan kelasnya dari Insecta. Lalu ordernya dari Orthoptera dan familinya Atrididae, lalu genusnya adalah Palanga. Nah, Palanga nigriphonis ini memiliki persebaran yang luas, yaitu di bagian selatan Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Belalang kayu ini aktif dalam kegiatan makan dari pagi hingga ke sore, baik pada tahap muda maupun sudah dewasa. Habitat yang sering ditempati oleh belalang kayu ini adalah lahan gambut karena lingkungan di sana mendukung perkembangbiakan dan pertumbuhan mereka. Mereka itu biasanya tinggal di daerah yang panas, di semak-semak dan pepohonan. Lalu morfologi tubuh dari belalang kayu yaitu berwarna coklat, keabu-abuan, sayap depannya itu lurus dan agak keras, serta sayap belakangnya itu berbentuk selaput, mempunyai mata pacet yang sepasang dan antena yang sepasang, tarsis beruang 3 buah, dan kaki depan lebih besar dan opositurnya pendek. Pada spesies selanjutnya yaitu bunglon taman yang memiliki nama ilmiah Calotes versicolor dengan kingdom Animalia, filum Chordata, famili Agamidae dengan genus Calotes. Pada famili Agamidae ini memiliki ciri-ciri yaitu kepala berbentuk segitiga, sisik tubuh yang kasar, beberapa spesies memiliki jengger, memiliki postur tubuh yang tegap, dan memiliki cakar yang digunakan untuk memanjat. Dalam famili Agamidae ini memiliki sekitar 500 spesies yang tersebar di berbagai habitat. Pada Calotes versicolor memiliki panjang tubuh dengan rata-rata 30 sampai dengan 40 cm dengan tubuh yang dilengkapi dengan sisik, memiliki jengger kecil pada bagian atas kepala, kemudian memiliki warna coklat kehijauan, memiliki membran timpani, memiliki 4 kaki dengan 5 digiti pada masing-masing kakinya yang dilengkapi dengan cakar. Lokasi penemuan pada spesies ini berada pada pepohonan dengan suhu sekitar 29 sampai dengan 30 derajat Celcius pada kondisi lingkungan yang gersang. Spesies selanjutnya yang kami temukan adalah kaki seribu atau Trigoniolus corallinus. Kaki seribu ini memiliki klasifikasi yang berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Diplopoda, order Spirobolida, famili Passibolidae, dan genus Trigoniolus.
Pagi seribu ini ditemukan di gorong-gorong pada persawahan belakang lab riset Universitas Jenderal Sudirman sebanyak 1 ekor. Pagi seribu memiliki morfologi tubuh berbentuk seperti tabung memanjang dengan warna merah. Spesies ini memiliki 2 pasang kaki di segmen badannya, kecil pada bagian kepala dan ekornya hanya memiliki 1 pasang kaki. Segmen kaki seribu berjumlah sekitar 25 hingga 100 dan jumlah kakinya sebanyak kurang lebih 264. Spesies yang ditemukan selanjutnya yaitu adalah Aparisa satira atau memiliki nama lokal kupu-kupu satira belerang. Dia berasal dari kingdom Animalia, dari filum Arthropoda, dari kelas Insecta, kalau dari ordernya adalah Lepidoptera, dari famili Feridae, dan genusnya berasal dari Aparisa butler. Spesies ini memiliki morfologi yang berbeda. Pada jantannya berwarna kuning tua di pangkal sayapnya, lalu juga berwarna kuning pucat kehijauan. Lalu pada betina memiliki sayap berwarna kuning lemon, lalu pada bagian puncak dan tepinya memiliki warna hitam dan terdapat titik hitam pada bagian tengah sayap. Spesies ini merupakan spesies yang paling banyak tersebar dan melimpah, dan ditemukan di habitat terbuka seperti pesawahan dan sering hinggap pada bagian nektar bunga, dan ditemukan sebanyak 1 ekor. Selanjutnya adalah kadal sawah. Kadal sawah ini memiliki nama spesies atau nama ilmiah yaitu Takdiromus parmosanus. Nah, klasifikasi dari hewan ini yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, lalu kelasnya Squamata, familinya Lacertidae, dan genusnya adalah Takdiromus. Habitat dari hewan ini adalah biasanya ditemukan di area terbuka seperti lapangan berumput, sawah, dan semak-semak. Nah, kadal ini itu lebih menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung dan sering terlihat berlarian di antara rerumputan atau berjemur di antara semak-semak kecil. Nah, morfologi dari kadal ini itu memiliki tubuh yang langsing dan panjang dengan ekor yang dapat mencapai 3 kali dari panjang tubuhnya. Warnanya itu biasanya coklat kekuningan hingga coklat zaitun atau kehijau-hijauan, sedangkan bagian bawahnya itu berwarna kuning terang. Kepala kadal ini kecil dan memiliki moncong lancip dan sisik runcing di bawah dagu. Spesies yang selanjutnya yaitu kupu-kupu merah atau Junonia almana yang memiliki klasifikasi yaitu kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Lepidoptera, familinya Nymphalidae, genusnya Junonia, dan nama spesiesnya Junonia almana. Nah, Junonia almana atau kupu-kupu merak ini memiliki morfologi yaitu sayap atasnya berwarna coklat kekuningan dengan tepi coklat tua dihiasi dengan titik mata yang menyerupai mata merak, dan sayap belakangnya juga memiliki titik mata yang lebih besar. Ukuran kupu-kupu ini berkisar antara 4,5 sampai 5,5 cm. Kemudian habitatnya yaitu meliputi hutan hujan tropis dan area perkebunan dengan preferensi untuk lingkungan yang kaya akan vegetasi. Spesies yang selanjutnya adalah kupu-kupu merak biru atau blue pansy atau dengan nama ilmiahnya Junonia oritia. Klasifikasi dari Junonia oritia itu yang pertama adalah kingdom Animalia, yaitu filum Arthropoda, kemudian kelas Insecta, order Lepidoptera, familinya Nymphalidae, subfamilinya Nymphalidae, genusnya Junonia, dan spesiesnya Junonia oritia. Kupu-kupu Junonia oritia atau yang dikenal dengan blue pansy atau merak biru adalah anggota famili dari Nymphalidae dalam ordo Lepidoptera. Spesies ini punya warna dan sayap yang khas dan juga mencolok, terutama pada individu jantan. Sayap bagian atasnya itu didominasi dengan warna biru yang cerah dengan 2 bercak mata besar di sayap belakang yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dari predator. Sayap bagian bawahnya itu warnanya lebih kusam dengan warna coklat dan pola garis hitam dan oranye. Betina biasanya punya warna yang lebih pudar dibandingkan jantan. Kupu-kupu ini berukuran sedang dengan sayap yaitu rentang 40-50 mm dan memiliki tubuh yang kecil berwarna gelap serta antena yang berbentuk klub. Blue pansy ini sifatnya diurnal, jadi dia itu aktif terbang di siang hari dan sering terlihat di padang rumput terbuka, tepi hutan, taman, ladang, dan juga sawah.
Habitatnya juga meliputi wilayah tropis, subtropis seperti di Asia, Australia, dan juga di Afrika. Oke, berikutnya adalah kepik. Kepik ini memiliki nama ilmiah Sucanus leucomesus. Nah, klasifikasi dari kepik ini yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, lalu kelasnya adalah Insecta, dan ordernya Hemiptera. Berada dalam famili Ledupidae dengan jenisnya yaitu Sucayanus. Nah, habitat dari kepik ini biasanya ditemukan di perkebunan, terutama di bunga-bunga serta di area pertanian. Mereka itu sering berada di sekitar vegetasi liar seperti paku-pakuan yang menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Lalu morfologi dari kepik ini adalah memiliki tubuh yang ramping dengan warna dominan coklat, lalu antena panjang yang terdapat duri di sisi lateral thoraxnya. Lalu abdomen mereka itu cenderung lebih kecil pada ruas pertama yang menyatu dengan toraks yang membantu dalam pengenalan